Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga masih dapat berkumpul walaupun secara via online. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga masih dapat berkumpul secara online. Baik, untuk mengefisienkan waktu, izinkan kami kelompok 5 untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai instrumen ranah afektif dan instrumen ranah psikomotor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal dan adapun anggota dari kelompok 5 yaitu ada Muafiqah, ada Muhammad Arham Ahsan dan Shirley. Next. Nah, adapun latar belakang. Kemampuan afektif berkaitan dengan perasaan emosi, sikap, derajat, penerimaan, atau penolakan terhadap sesuatu. Sedangkan kemampuan psikomotor melibatkan anggota badan, menggunakan seperti otot untuk berlari, melompat, menari, melukis, dan sebagainya. Masalah afektif merupakan hal yang paling penting untuk semua orang, akan tetapi pengimplementasiannya masih kurang. Hal tersebut disebabkan karena untuk merancang pencapaian tujuan pembelajaran afektif tidak semudah seperti pembelajaran kognitif maupun psikomotor. Keberhasilan pendidik merupakan pembelajaran ranah afektif dan psikomotor, serta keberhasilan peserta didik mencapai kompetensi penilaian ranah afektif dan psikomotor yang perlu dilakukan penilaian. Next. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, apa yang dimaksud asesmen ranah afektif dan asesmen ranah psikomotor. Yang kedua, apa saja tingkat ranah afektif dan ranah psikomotor. Yang ketiga, bagaimana karakteristik dari ranah afektif. Yang keempat, bagaimana penilaian asesmen ranah afektif dan asesmen ranah psikomotor. Next. Baik, untuk materi selanjutnya, saya persilakan untuk teman-teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian asesmen ranah afektif dan asesmen ranah psikomotor. Istilah asesmen pada awalnya banyak digunakan dalam bidang penelitian dan analisis dan sesuai dengan Standards for Education and Psychological Test 1993 menyatakan bahwa prosedur penilaian mengacu pada metode apa yang digunakan untuk mengukur karakteristik orang atau objek. Sedangkan Feinberg 1995 menyamakan penilaian dan pengujian menyatakan bahwa prosedur apapun yang digunakan bersama dengan informasi tentang orang dapat disebut sebagai penilaian. Kemudian adapun dari taksonomi Bloom mulanya dicetuskan oleh Bloom tahun 1956 dengan 6 tingkatan kategori yaitu pengetahuan, sintetis, aplikasi analisis, sintesis dan evaluasi. Kemudian pengertian ranah afektif. Menurut Magdalena, ranah afektif merupakan kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Sedangkan ranah psikomotor adalah bentuk keterampilan skill dan kemampuan bertindak individu. Adapun tingkatan ranah afektif, tingkatan asesmen ranah afektif dan asesmen ranah psikomotor yaitu di mana tingkatan asesmen ranah afektif terdiri dari 5 ranah yang berhubungan dengan respon emosional terhadap tugas. Pembagian ranah afektif ini disusun oleh Bloom bersama dengan David Cradwell dalam buku Winkel 1987. Sedangkan tingkatan asesmen ranah psikomotor menurut klasifikasi Simpson berkenaan dengan keterampilan dan kemampuan bertindak dengan berdiri dari 7 tingkatan. Karakteristik ranah afektif, di mana pemikiran atau perilaku harus memiliki 2 kriteria untuk diklasifikasikan sebagai
ranah afektif. Pernyataan ini diambil dari Anderson tahun 1981. Pertama, perilaku kelibatan perasaan dan emosi seseorang. Kedua, perilaku harus tipikal perilaku seseorang. Kemudian ada 5 tipe karakteristik afektif yang penting, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk materi selanjutnya itu terkait penilaian asesmen ranah afektif, di mana mekanisme penilaian ranah afektif ini dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan, serta pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas maupun guru kelas. Untuk prosedur penilaian ranah afektif dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yakni mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Yang kedua, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil pengamatan. Dan yang terakhir, mendeskripsikan perilaku peserta didik. Untuk teknik dan instrumen penilaian disesuaikan dengan mekanisme penilaian pada ranah afektif. Yang pertama itu ada observasi. Observasi di sini merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di slide dapat dilihat, itu merupakan salah satu contoh lembar observasi pada sikap tanggung jawab. Di situ juga tertera nama peserta didik, kelas, tanggal pengamatan, dan juga ada beberapa aspek yang dapat menjadi opsi pengamatan tersebut. Salah satunya yaitu melaksanakan tugas individu dengan baik. Kemudian di situ juga terdapat penskoran dari 1 sampai 4. Kemudian yang kedua ada Yang kedua ada penilaian diri. Nah, penilaian diri di sini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan maupun kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Di slide juga ada contoh lembar penilaian diri pada sikap disiplin. Beberapa opsinya itu salah satunya saya masuk kelas tepat waktu. Di situ ada siswa dapat menjawab dengan ya atau tidak dengan memberikan tanda centang atau tanda benar. Kemudian next, yang ketiga ada penilaian antar peserta didik. Penilaian antar peserta didik di sini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembaran penilaian antar peserta didik. Nah, untuk penilaian antar peserta didik ini dilakukan antar peserta didik, misalkan peserta didik A menilai peserta didik B. Apakah dia masuk kelas tepat waktu atau tidak? Jawabnya dengan memberi tanda centang pada kolom ya atau tidak. Kemudian yang keempat ada jurnal. Nah, jurnal di sini merupakan catatan guru, baik di luar kelas maupun di dalam kelas, yang berisi informasi tentang kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut terkait dengan sikap maupun perilakunya. Nah, di slide juga dapat dilihat itu merupakan salah satu contoh penilaian jurnal. Contohnya pada tanggal 14 bulan 12 2013, salah satu siswa bernama Ahmad, dia memiliki kekuatan sangat terbiasa berdoa sebelum dan sesudah belajar. Namun kelemahannya dia perlu dilakukan usaha-usaha lagi untuk membiasakan dalam bersuci sebelum beribadah. Kemudian untuk tindak lanjutnya, dia perlu dilakukan pembiasaan dan bimbingan dalam bersuci. Untuk materi selanjutnya saya persilakan. Baik, untuk materi selanjutnya itu penilaian asesmen ranah psikomotor.
Yang pertama itu mekanisme penilaian ranah psikomotor dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Yang kedua, proses penilaian ranah psikomotor dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Selanjutnya itu teknik dan instrumen penilaian disesuaikan dengan mekanisme penilaian ranah psikomotor. Pendidik melalui kompetensi keterampilan peserta didik melalui penilaian kerja. Selanjutnya itu contoh instrumen ranah psikomotor untuk kegiatan laboratorium. Nah, dapat dilihat pada slide ada sebuah tabel di mana ada beberapa kolom. Yang pertama itu ada aspek yang dinilai dan ada angka 1 sampai 4 di mana bisa dilihat di situ contohnya itu yang pertama kemampuan dalam menggunakan alat-alat laboratorium di mana angka-angka yang berada pada kolom di sebelahnya itu berfungsi bagaimana kita bisa menilai kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat laboratorium. Next. Nah, untuk tabel selanjutnya dapat dilihat pada slide itu contoh yang lebih lengkap di mana pada angka 1, 2, 3, dan 4 itu telah diisi. Contohnya itu yang pertama, kemampuan dalam menggunakan alat-alat laboratorium, di mana pada nomor 1 di sini diisi kurang terampil, teliti, dan hati-hati dalam menggunakan berbagai alat laboratorium. Yang kedua itu kurang terampil, teliti dan hati-hati dalam menggunakan sebagian alat-alat laboratorium. Yang ketiga kurang terampil tetapi teliti dan hati-hati dalam menggunakan semua alat-alat laboratorium. Dan yang keempat itu terampil, teliti dan hati-hati dalam menggunakan semua alat laboratorium. Di mana dapat kita lihat bahwa semakin tinggi angka yang ada dalam tabel yang ada pada tabel tersebut, maka kemampuan ataupun sifat dari siswa itu semakin baik. Saya kembalikan kepada moderator. Next. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.